yang pertama dari sisi gambaran besar industri properti di Indonesia. Saya mungkin akan bertanya langsung kepada seseorang yang praktisi yang sangat senior sekali, yang sudah berkecimpung di dunia properti di Indonesia. Pak Darmadi, ini mengenai kondisi properti saat ini, tentu saja pemirsa di rumah ini ingin mengetahui sebenarnya untuk kondisi secara makro dan juga industri properti di Indonesia, baik sebelum pandemi, pada waktu kita pandemi kemarin 2020 dan saat ini kita sedang menuju ke arah recovery, ini seperti apa nih Pak kondisi propertinya? Ya, Mbak Dewi, pertanyaannya sangat menarik ya. Dan kita berada di satu zaman yang luar biasa. Bagi kami nih yang usianya juga udah cukup matang gitu ya. Kami pernah mengalami krisis pada tahun 98. Kemudian ada 2008. Betul. Dan kemudian ada 2020. Nah, perbedaannya apa antara krisis-krisis yang terjadi saat ini? Baik 98 maupun 2008 itu adalah krisis keuangan. Betul. Financial crisis. Bagi kita yang kurang awam dengan financial crisis, itu paling gampangnya begini. Financial crisis itu seperti seseorang kena serangan jantung. Ya. Jadi kalau kita ada kenal orang, teman pernah kena serangan jantung itu ketika diserang ya, orang itu tubuhnya langsung lemah. Dan darah itu nggak bisa dipompa ke tempat yang manapun. Dan kalau tidak di-take care dengan cepat, itu bisa kolaps. Sama, tahun 98, 2008 itu namanya krisis keuangan. Ya. Yang kena pertama adalah sektor keuangan. Nah kalau sektor keuangan kena, dan begitu dia kena dan dia tidak bisa berubah cepat untuk sembuh, yang kena berikutnya adalah sektor real. Oke, kita lihat kan, waktu itu properti juga kena, semua kena. Nah 2020 ini bedanya apa? Sangat berbeda. 2020 ini adalah krisis kesehatan. Berbeda sekali ya, krisis kesehatan. Kita sih semua sehat sebenarnya, tapi di luar sana nggak sehat gitu ya. Jadi apa yang terjadi adalah tiba-tiba ekonomi kita dihentikan. Laju ekonomi dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena kesehatan di luar sana belum sembuh gitu ya. Jadi ekonomi kita sebenarnya badan kita sehat, tapi kita seakan-akan dikurung gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau Anda bilang kenapa saya bilang badan kita sehat, karena kalau kita cek di BI, uang yang ada tersimpan di Indonesia saat ini hampir 7.000 triliun. Pada saat krisis keuangan, duit itu nggak ada. Nggak tahu kabur, hilang, bayar utang. Duit ini sangat solid sekali nih ada di bank, 7.000 triliun. Makanya kita lihat apa yang dilakukan perbankan. Mereka menurunkan suku bunga nih. Karena dia sebenarnya pengen supaya orang-orang tuh jangan nyimpen gitu. Supaya duit itu muter. Terjadi konsumsi ya Pak ya? Iya. Karena kalau duit nggak muter, duit itu seperti darah. Kalau nggak muter, badan nggak sehat. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini data yang kita kasih lihat di gambar teman-teman ya. Ini pertumbuhan ekonomi snapshot 2008 itu krisis global, krisis financial. Kalau kita bandingkan dengan 2020-2021, sebenarnya kalau kita lihat 2020 ya, itu memang ada minus ya, minus 1,7 Anda lihat di situ ya. Kita tahu semua Covid ya. Tapi kita lihat negara kita nih, 2021 nih, itu sudah diprediksi 4,1 sampai 5,1%, which is kalau ini Covid ini bisa berlalu dengan cepat dan aman, sebenarnya kita langsung bounce back, nggak usah butuh recovery, langsung sehat karena memang kita sehat kok ya. Kemudian kita lihat tingkat inflasi. Bandingkan tahun 2008, krisis keuangan. Itu inflasi double digit, 11%. Sekarang inflasi berapa? Hanya 3%. Jadi kita nih sebenarnya tubuh sehat sekali ini ya. Kemudian ada BI rate. BI rate kemarin waktu krisis tinggi sekali ya. Itu 9, something dan sekarang hanya 3,5%. Ya. Kurs rupiah juga kita stabil sekali, 14.000 ini, 200 ini sangat stabil. Dan suku bunga KPR, Anda lihat nih, beda sekali. Suku bunga KPR 2008 14%. Look at now. This is the lowest suku bunga KPR yang bisa dinikmati oleh generasi zilenial ini ya. Saya nih generasi yang sebelumnya gitu ya. Saya masih ingat saya beli rumah pertama tahun 98 ya. Itu KPR tinggi sekali, 20% ke atas. Tapi teman-teman yang anak-anak muda zaman sekarang dengan tingkat KPR yang sangat rendah ini, kita sih sebenarnya sudah ready. Saya sangat yakin kita ngelihat pertumbuhan kesehatan COVID kita makin lama makin bagus nih kita lihat ya. Seminggu demi minggu pemerintah sangat konsisten sekali. 2 bulan terakhir ini semoga dalam waktu nggak lama lagi kita bisa bekerja dengan lebih sedikit normal dan saya sangat yakin ekonomi orang-orang semangat. Wow, duit 7.000 triliun itu kalau bisa paling bagus dikonvert jadi apa? Jadi properti, Mbak. Wow, ini luar biasa sekali ya penjelasannya tadi, insight dari Bapak Darmadi bahwa memang ternyata kondisi krisis yang terjadi 98, kemudian 2008 dan 2020 yang kita baru saja alami tahun lalu ini ternyata memang berbeda. Kalau dulu duitnya nggak ada, nah sekarang duitnya ada, tapi mungkin tidak mengucur ke sektor real ya Pak ya. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya untuk perilaku atau consumer behavior terutama pada waktu di industri properti ini seperti apa Pak dari sisi consumernya Pak?
Nah, saya rasa semua orang wait and see. Ya, semua orang nggak akan fokus terhadap bisnis ketika ada sesuatu hal yang lebih penting seperti kesehatan seperti saat ini. Tetapi ketika pemerintah mampu mengatasi, memberikan solusi terbaik dalam masalah kesehatan ini, saya sangat yakin kita semua tuh langsung bisa tune, ya. Karena mau nggak, kita nih lama di rumah nih ya, work from home ya. Saya sangat yakin ketika you work from home, you pasti searching a lot of things, and the way kita udah behavior sudah beda sekali. Bertemu di Zoom meeting, webinar itu sudah biasa sekali, dan ini yang menariknya, ketika orang ingin mencari, kita ngomong sektor properti ini ya, mereka nih ya, saya tahu mereka ingin cari lokasi yang aman, nyaman, sehat ya, dan kebanyakan mereka punya keputusan nyari tempat agak jauh di luar Jakarta, which is benar, lahannya luas, hijau, sehat, nyaman, aman. Mungkin di Jakarta udah nggak ada ya, Pak, ya, agak langka ya, Pak ya. Dan mereka pikir dengan bergerak begitu itu solusi bagus. Memang itu solusinya baik. Namun ada yang lebih baik, Mbak. Bagaimana kalau solusi sehat, aman, nyaman itu bisa kita adakan di Jakarta? Nah, pertanyaan mereka selalu nanya, emangnya ada barangnya seperti begitu? Nah, ini yang saya melihat dari produk yang diluncurin hari ini adalah produk ini sudah mencukupi banyak hal. Satu hal ketika Anda lihat tadi banyak presentasi dan presentasinya luar biasa dengan kualitas bangunan ya, desain yang bagus. Namun jujur, even sebagus itu pun bisa di-copy sama orang lain. Tetapi ada satu hal yang nggak bisa di-copy, location. Ya, banyak orang sekarang udah lupa beli properti itu belinya gimmick-gimmicknya. Yang you beli adalah location. Kita mau lihat kenapa kota-kota seperti Singapura, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, New York. Kenapa mereka menjadi kota yang sangat mahal? Kenapa? Karena penduduknya bertambah, mereka pusat dari bisnis, ya, dan harga dan tanah itu tidak pernah bertambah. Betul. Saya selalu bilang, bisnis financial itu bisnis yang juga komoditas. Bisnis sektorial juga komoditas. Tapi yang namanya property, real land, itu sesuatu yang tidak bisa bertambah. Anda tidak bisa ciptakan, Anda nggak bisa tambahin. Jadi kalau di Jakarta nih, kalau kita nyari, ambil contoh pemirsa, kalau Anda lihat lokasi nanti diceritakan oleh teman-teman developer ini, Anda coba kita ambil patokan Monas, kemudian kita menuju ke lokasinya Bukit Podomoro Jakarta ini, kemudian Anda buat lingkaran lah. Nah, saya minta Anda cari perumahan yang sebanding dengan sizingnya 9,6 hektar, dengan kualitasnya, dengan brand developernya. Nah, kalau Anda dapat, ya coba cari dan bandingkan. Nah, saya sangat yakin ketika Anda mulai mencari, jangan-jangan nggak ada. Ini 9,6 hektar di Jakarta. Betul, ya. Wow, I cannot imagine. Ke Monas 20 menit. Solve all my problem. Dan ini dikelilingi oleh tadi commercial business yang bagus sekali. Dan saya sangat yakin wilayah Jakarta Timur ini akan terangkat dengan segera menjadi magnet yang bisa pulling ya bisnis ke sini. This is very good untuk location dan orang-orang yang menginvest membeli properti di sini. Oke, berarti boleh dibilang lokasi yang amat sangat strategis ini menjadi sesuatu yang langka ya, Pak ya, karena posisinya benar-benar di Jakarta, bukan daerah timur Jakarta, tapi memang Jakarta Timur ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini juga sebelum nanti saya akan berpindah ke Pak Agung terkait mengenai tren saat ini masyarakat lebih memilih landed house, Pak. Ini seperti apa nih, Pak? Ya, saya rasa landed house adalah sesuatu yang aman ya. Selama kaki kita bisa napak ya, kita merasa secure. Dan saya tahu penduduk khususnya di daerah Jakarta Timur adalah orang-orang yang the haves, yang sudah lama ya, yang punya daya beli ya. Namun kadang-kadang produk yang mau dibeli tidak tersedia. Nah, ini yang menjadi challenge ya. Dan karena memang Jakarta Timur itu juga padat ya, padat. Namun terobosan-terobosan yang dilakukan oleh developer itu masih kurang. Dan saya ngelihat Agung Podomoro ini melihat sebuah opportunity yang bagus sekali, dan dengan lahan yang sizingnya sangat luar biasa 9,6 hektar ini ya, kita bisa mendapatkan properti yang diinginkan. Ini yang diinginkan oleh orang saat ini ya. Anda bayangkan yang namanya luxury. Definition luxury itu macam-macam. Ya pokoknya hijaunya banyak. Oh kualitas bangunannya bagus. Yes. Tapi luxury bagi saya adalah space. Anda bisa bayangin 9,6 hektar, kemudian hanya ada 300 rumah. Anda bayangin deh. Kalau satu rumah tinggal 4 orang, berarti 1.200 orang. Anda bagi dengan 9,6 hektar. Dan Anda berada di Jakarta. Saya rasa ini tidak ada kelemahannya sama sekali produk ini ya. Tidak usah ditutup semuanya bagus, lokasi dekat, aksesibilitas dekat, desainernya dekat, desainnya hebat, juga konsepnya hebat, developernya 52 tahun. Jadi ini tinggal siapa yang beruntung ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagus adalah orang-orang zaman sekarang milenial, mereka nggak butuh rumah-rumah yang besar ya. Makanya desain rumah 20 tahun yang lalu dengan sekarang beda ya. Namun yang menarik bukan hanya generasi kedua atau generasi ketiga yang akan tertarik membeli properti ini.
Kadang-kadang generasi yang sekarang juga yang namanya masyarakat produktif ini nih ya, mereka ini kadang-kadang nih kayak orang tua saya ya, punya rumah besar itu menjadi beban juga loh. Ya mungkin asisten rumah tangga keluar masuk, bocor sana bocor sini, anak-anak sudah tidak ada. Kadang-kadang yang mereka butuhkan adalah sebuah rumah yang nyaman, kompak, dan fasilitasnya lengkap. Sehingga mereka bisa menikmati masa tua yang baik itu, kemudian cucu-cucu anak mereka ketemu di situ dengan lokasi yang premium dan kualitas yang baik. I think this is one of the best choice right now di Jakarta. Oke, nah ini kalau Pak Agung tadi, kalau menurut Pak Darmadi ini siapa yang beruntung ini? Sebelum nanti kita akan berbincang terkait mengenai konsep living in style dari Bukit Podomoro Jakarta, Bapak mungkin bisa di-sharing juga Pak, seperti apa sih Pak sejauh ini permintaan pasar di sektor properti ini Pak? Meskipun saat ini kita masih dalam keadaan pandemi nih ya Pak ya? Iya, Mbak Dewi, ini memang orang bilang, Agung Podomoro Land launching project baru saat pandemi. Betul. Sebenarnya dari tahun lalu pun pertanyaan itu sudah terjadi waktu kita launching Kota Podomoro Tenjo. Jadi memang pada saat pandemi, seperti yang tadi Pak Darmadi sampaikan, kita tuh tidak ada hubungannya sama masalah krisis finansial. Uangnya ada. Cuman tadi karena masalah kesehatan, uangnya disimpan dulu gitu mandek ya. Padahal mandek dulu, terus bingung mau diapain gitu. Tetapi masyarakat saat ini sudah sangat pintar bahwa uang tadi itu memang lebih baik ditaruh di instrumen investasi yang memang punya capital gain maupun return investment yang tinggi gitu. Nah, salah satu instrumen investasi yang memang returnnya tinggi itu adalah properti. Jadi nanti sehat, masyarakat akan kembali normal, pandemi akan berakhir. Nah, sementara kita melihat daya beli masyarakat tetap ada dan tinggi. Oleh sebab itu kami melihat bahwa kami coba luncurkan proyek yang waktu itu ya, tahun lalu ya, ternyata boom, luar biasa. Nah, ini yang membuat kami confidence bahwa apapun produk yang kita luncurkan, kalau memang ternyata produk itu cocok sesuai dengan preferensi masyarakat, pasti akan diserap. Nah, ini pula lah yang membuat kami melihat ini adalah saat yang tepat, yang tadi Pak Darmadi sampaikan, untuk kita meluncurkan lagi proyek masterpiece berikutnya. Gitu. Karena memang kebutuhan masyarakat akan yang namanya hunian itu selalu ada. Karena tadi saya sepakat dengan Pak Darmadi bahwa tanah itu tidak bisa diperbaharui. Betul. Karena langka ya, cuma segitu-segitu aja. Penduduknya tambah banyak. Penduduknya tambah banyak, betul. Ya, manusia berkembang, bertumbuh, ya, berkeluarga, punya anak, butuh ruang baru, gitu ya. Nah, ini yang membuat kenapa produk-produk Agung Podomoro Land, khususnya untuk landed housing, itu diminati. Apalagi tadi yang Pak Darmadi sampaikan adalah produk-produk yang lebih lega, lebih spacious, ya. Dan memang pengembangan-pengembangan kami itu sangat mengutamakan tadi, keleluasaan, ya, lingkungan yang lega, yang luas. Jadi orang bisa melakukan aktivitasnya tidak di dalam rumah, tapi di luar rumah. Nah, ini pula yang memang sangat diminati masyarakat saat ini karena preferensi masyarakat atas sebuah kesehatan itu berubah karena pandemi. Nah, salah satu jawabannya, karena kami melihat dan mensurvei dari produk-produk yang kami luncurkan, inilah dia, yang terbaru dari kami, Bukit Podomoro Jakarta. Oke, nah ini menarik tadi Pak Agung waktu sempat menjelaskan bahwa memang yang namanya produk yang memberikan solusi akan selalu diminati. Nah, ini dari sisi investasi nih Pak, bagaimana mungkin juga seberapa optimis APL ini menangkap peluang dari tingginya permintaan yang tentu saja menjawab permintaan pasar ini Pak? Ya. Kalau kita lihat ya, properti itu adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman. Karena dalam sejarah itu belum pernah ada cerita harga properti itu turun. Betul. Ya, dia selalu naik, Mbak Dewi. Ya, selalu naik. Mungkin pada satu titik tertentu tadi mungkin karena ada isu finansial dan lain-lain, dia akan stagnan sebentar. Tapi begitu kondisi itu normal, dia akan kembali naik lagi. Gitu, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kasarnya seperti ini, para pemirsa. Tanah mentah, tanah kosong, itu didiemin aja, dijemur matahari setiap hari sama dihujan-hujanin, itu harganya tiap tahun naik. Apalagi ini ya, apalagi ada properti di atasnya yang berkualitas tinggi, yang menjamin nilai jualnya atau nilai investasinya akan selalu naik. Jadi ini akan luar biasa. Jadi itulah yang membuat kami confidence bahwa produk-produk kita akan selalu diserap pasar,
karena memang ada kebutuhannya di sana. Oke, jadi tidak hanya menjual rumahnya, namun juga menjual lingkungannya dan juga world class konsep ya Pak ya, yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Zaldi. Pak Zaldi mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi terkait konsep apa sih yang ditawarkan dari Bukit Podomoro Jakarta ini kepada pemirsa di rumah Pak? Ya, jadi Bukit Podomoro pertama tadi lokasinya memang sangat luar biasa ya. Kita berada di Jakarta Timur. Kalau misalnya saya tanya sekarang, lokasi mana sih di Jakarta ini yang paling asri? Ya. Nah, itu jawabannya adalah Jakarta Timur. Karena saya sendiri pernah 31 tahun tinggal di Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur itu juga jaraknya dari utara Jakarta itu paling jauh. Otomatis satu, udara dan airnya jauh lebih baik. Ya. Nah, berikutnya itu relatif bebas macet lah. Ya, bebas macet, bebas banjir. Bebas banjir Pak. Betul. Nah, Mbak Dewi juga tinggal di Rawamangun ya, di Jakarta Timur ya. Nah, jadi bebas banjir seperti itu. Nah, ini merupakan lokasi emang yang sangat luar biasa, yang sangat diminati. Nah, ini kita tinggal hanya menunggu kebangkitan harga properti di Jakarta Timur sebenarnya, seperti itu. Nah, berikutnya juga lokasi Bukit Podomoro Jakarta ini, yang tadi karena ada di dalam lokasi di Jakarta, itu kemana-mana aja tuh dekat, ya. Jadi slogan kita 20 menit dari Monas dan juga ke Semanggi pusat bisnis. Terus lebih dekat lagi 15 menit itu ke Kelapa Gading, ke pintu tol dalam kota juga. Nah jadi kemana-mana sangat dekat Mbak Dewi. Ya itu yang pertama, lokasi itu merupakan given dan ini sangat-sangat langka, tanah 10 hektar lebih kurang di Jakarta. Seperti itu. Sebelum saya ke fasilitas ini, saya juga akan langsung saya sharing kepada seorang sosok senior yang kayaknya udah lama banget nih kalau berkecimpung di melihat daerah-daerah di Jakarta. Pak Darmadi, melihat pertanyaan dari jawaban dari Pak Zaldi tadi, Bapak seperti apa Pak melihat prospek hunian di daerah Jakarta Timur nih Pak? Saya selalu lihat banyak orang itu kan kayak orang Indonesia khususnya ya, latah ya. Orang ke kiri semua ke kiri ya, orang ke kanan semua ke kanan, tetapi hal-hal itu oke-oke aja, tetapi yang paling penting adalah kita mesti menganalisa sesuatu ya. Kayak sekarang nih ya, orang selalu punya pikir, wah COVID, kemudian dia ngeliat selama 2 tahun ini properti ini lagi sepi-sepi amat ya. Ya saya rasa memang tentu semua sektor juga kena ya. Tapi kalau kita menganalisa baik-baik, saya mau nanya, sekarang berapa sih suku bunga deposito? Ya, suku bunga deposito setahu saya sekarang diturunkan jadi 2,75%. Rendah sekali, Pak. Dan kita tahu deposito itu kena pajak ya. Betul. Ya 20% ya kalau nggak salah ya. Ya 20% ya. Ya Anda bisa hitung berarti mungkin net-netnya hanya 2%. Kemudian tadi saya ceritakan inflasi kita 3,5%. Bu, Ibu nyimpan uang bunga 2%, inflasi 3,5%. Uang Ibu tambah atau kurang? Nah banyak orang nggak tahu gitu ya. Oh yang penting deposito aman. Ya memang aman sih, memang aman ya. Cuman sekarang nilai jual Anda jadi seperti apa ketika Anda menanam di situ ya. Nah yang menarik sekarang adalah banyak orang terjebak dengan pikiran saat ini. Kayak gini nih, kalau saya bisa bawa teman-teman ini, kita bawa balik ke waktu. Saya punya time machine, kita balik semua ke tahun 2000. Seandainya nih, kita bawa nih semua balik tahun 2000 ya. Dan di dalam tahun 2000 itu 20 tahun yang lalu nih kita bawa, dan itu pas waktu itu terjadi krisis 98 ya. Betul. Semua juga orang panik ya. Sekarang kalau kita bisa balik tahun 2000, saya mau nanya, kalau kita punya uang, ya kita bawa uang nih dari zaman sekarang ke tahun 2000. Menurut Anda, kita mau beli properti nggak tahun 2000? Mau banget. Mau. Kenapa? Karena kita tahu harga properti dari 2000 ke sekarang udah naiknya nggak bisa kekejar. Ya kan ya? Nah, hal yang sama juga adalah kalau seandainya kita hari ini berada di tahun 2040. Jadi lebih cepat lagi 20 tahun nih. Kemudian kita kalau bisa dikasih kesempatan balik ke tahun 2021, sekarang nih. Dan kebetulan kita mampir ke Jakarta Timur dan melihat ada sebuah proyek seperti begini. Kalau kita punya uang, kita beli nggak? Beli, karena tahun 2040 kita bilang, waduh lebih nggak kekejar lagi. Jadi intinya very simple. Yang satu saya tadi belum sempat katakan bahwa kecepatan kenaikan gaji karyawan ya di Indonesia ini tidak akan bisa lebih cepat dari kenaikan properti. Jadi kalau orang-orang tuh selalu ngomong, nanti aja, saya tunggu aja. Nggak bisa, karena kecepatannya beda. Karena properti ini tadi seperti Pak Agung tadi bilang, terbatas jumlahnya, nggak bisa ditambahin lagi. Ya, jadi kecepatan itu tidak akan bisa kita kejar. That's why potensi ya harus kita perhatikan, properti itu sangat menarik. Dan Jakarta Timur ini menarik sekali karena bagi saya tadi saya pelajari sedikit ya. Apa sih? Saya mau nyari kelemahannya gitu ya. Kelemahannya apa sih? Banjir nggak sih? Enggak. Macet? Enggak loh. Itu yang paling kita takut loh. Jakarta nih, orang Jakarta paling takut hanya 2 nih. Macet dan banjir. Kemudian gimana caranya kita bisa aksesibilitas ke pusat-pusat kota? Very simple.
siapa developernya? Nah, Agung Podomoro. Desainnya pakai kualitas mana? Saya tadi ngelihat desainnya aja, ini sudah, desain ini adalah desain yang sudah memasukkan unsur aman, sehat, nyaman. Karena kita barusan melewati 2 tahun yang luar biasa sulit ini. Sehingga produk kualitas ini pasti jauh lebih bagus. Dan yang tadi saya bilang jumlahnya hanya 300-an, ya, dan everyone can access untuk properti ini, dan siapa cepat siapa dapat, dan orang-orang yang cepat itu adalah orang-orang yang pintar. Saya sangat yakin orang itu juga ikutan kita lihat ke tahun 2000 dan tahun 2040. And they know property is the best investment. Oke, property is the best investment. Pak Zaldi, ini kalau boleh tahu tadi sudah menceritakan seperti apa konsep dari Bukit Podomoro Jakarta. Fasilitas nih Pak yang ditunggu-tunggu nih. Ya, betul. Jadi konsep kita tadi living in style dengan tema pride, privacy, and pleasure. Jadi memang kita nih di dalam konsep ini kita mempersembahkan sebuah clubhouse yang terbaik saat ini di Jakarta. Dengan tingkat hunian tadi rumah-rumah kita tuh hanya ada 300. Jadi komplit. Kita persembahkan ini juga di awal dari saat launching kita ini. Biasanya nggak banyak developer, mungkin nggak ada kali ya yang bisa mempersiapkan sebegini detail. Ya, jadi tadi Mr. Cedric dari Singapura udah menceritakan tentang ruangan-ruangan yang tertata apik, ya, detail, profesional, itu memberikan pride, privacy. Seperti menjawab kebutuhan ya Pak ya? Betul. Jadi nanti kita juga dengan kebanggaan menjamu tamu-tamu kita, relasi kita, membawa ajak keluarga bermain di situ, tingkat pleasure yang tinggi gitu ya Mbak Dewi. Nah jadi memang ini sebagai bukti komitmen kami kepada para konsumen nanti di Bukit Podomoro, kita persembahkan sebuah mahakarya clubhouse terbaik di Jakarta. Seperti itu. Dan dengan seluruh fasilitas ini, ya, nah ini bocoran nih Mbak Dewi, ya Pak Darmadi. Apa tuh Pak bocorannya? Nah, bocorannya nantinya, ya, IPL kita, maintenance fee kita juga itu sepasaran lah dengan hunian sekitar. Wow. Sekitar 6.000 sampai 7.000 rupiah per meter persegi. Terjangkau banget ya Pak ya? Sangat terjangkau. Lebih kurang ya 600 sampai 800.000, 750.000 lah average-nya. Ininya kita, IPL kita. Dan itu semua fasilitas free, bisa dipakai oleh para penghuni, seperti itu. Jadi ini sangat worth it sekali lah untuk pembeli hunian di Bukit Podomoro Jakarta dengan fasilitas yang segrand dan luxurious ini. Wow, jadi kalau boleh saya simpulkan ini dengan fasilitas yang luar biasa, apalagi dengan meng-hire seorang 3 orang ya tadi. Ada konsultan premium Landscape, ya landed house gitu ya. Ada dari Avalon Singapura, kemudian Scape, kemudian Vincent Hadi, dan ini memang menunjukkan bahwa Bukit Podomoro Jakarta ini dari sisi konsep ini world class ya Pak ya. Betul. Dan unitnya hanya 300. Oke Pak, mungkin ada kelebihan apa lagi sih Pak yang bisa dibagi kepada pemirsa di rumah untuk Bukit Podomoro Jakarta Pak? Ya, tadi juga kita bisa bayangkan ya, sampai kita membayangkan waktu membuat clubhouse ini. Saya kebayang kalau saya diundang jadi tamunya Pak Zaldi punya rumah di situ tuh kayak. Ya, nanti saya undang Mbak Dewi ke sana ya, clubhouse ya. Jadi di situ ada sunset lounge ya di lantai 1, di lantai 2 ya. Sampai kita membayangkan view-nya itu seperti apa. Nah, di situ nanti di bawah itu ada great lawn. Itu taman yang luas. Great lounge, Pak. Great lawn ya, taman yang luas itu anak-anak kita bisa lihat anak-anak kita main bola ya. Di situ ada swimming pool, dan di situ ada linear garden yang memanjang dengan pohon-pohon cemara pilihan dari landscape arsitek itu. Dan di ujungnya terpusat, nah ini kita lihat ya, great lawn-nya ini ya, taman yang luas dengan swimming pool ya, dan terpusat nanti berakhir di communal garden yang tadi ada dome-nya itu loh, sebagai logo dari Bukit Podomoro Jakarta yang setiap kali ditayangkan di situ. Nah itu, Mbak Dewi. Wow, jadi ini boleh saya bilang sebuah paket lengkap yang mungkin kesempatannya hanya saat ini saja, karena seperti tadi baik Pak Darmadi maupun Pak Agung sempat menyebutkan bahwa lokasi yang sangat strategis yang berada di Jakarta Timur, yang dekat dengan pusat kota Jakarta ini memang hanya saat ini saja, dan ditambah lagi Bukit Podomoro Jakarta tidak hanya menawarkan sebuah bangunan, namun juga
apa ya, boleh dibilang satu paket ya Pak ya, Iya, dengan betul. konsep world class yang tentu saja membuat siapa saja yang tinggal atau menjadi penghuni di Bukit Podomoro Jakarta ini akan merasa hidupnya tidak hanya sehat, namun juga produktif, berkualitas, dan dari sisi relasi ataupun networking juga kita bangga, kita nyaman gitu mau berbincang bersama dengan kolega kita juga rasanya bangga ya Pak ya, Betul punya sekali. rumah tinggal dengan Betul. clubhouse yang semuanya ada. Semua fasilitas Ya, yang lengkap. disediakan. Dari bowling, Betul. teater, Bowling alley, aha, private cinema, aha, ya, biliar, ya, dan itu untuk lounge-nya itu sangat cukup besar untuk party ya. Terus juga ada wheelchair, ballroom kita, terus juga ada badminton court nih. Nah ini jarang sekali. Ya, badminton court untuk para ya inilah ya untuk teenagers kita ya Betul. yang mau olahraga ya, dan juga yang the only one Apa di tuh, Pak? Jakarta, yaitu adalah rooftop tennis court. Wow. Itu di atas. Ini seperti menjawab kebutuhan kan kalau kita lihat sekarang apa ya, boleh dibilang Gen Z dan juga teman-teman milenial yang banyak menjadi seorang pengusaha startup ini lebih kepada networkingnya tuh lebih ke lifestyle sport ya Pak ya. Jadi Iya. kita nyaman kalau mungkin abis main tenis kita ngomongin pekerjaan juga Iya. kolega kita bersama dengan kolega kita juga nyaman Pak. Betul sekali. Satu lagi Mbak Dewi, yaitu desain dari fasad rumah kita. Didesain oleh Hadi Vincent Architect. Tadi memberikan is the best design untuk para urban ya, para urban yang sangat produktif sekali. Ya, kita bisa lihat desain tipe 8 kita. Ya, ini semua kita dibangun 3 lantai. Wow. Ya, dengan luas bangunan yang cukup besar, 231 meter persegi, ya. Dan juga ada tipe 7, tipe 6 yang paling kecil. Nah, ini buat kesempatan masyarakat Jakarta, harga kita ini nih saat ini, nah ini yang penting nih ya. Penting ya Pak ya. Ya, betul. Ini yang paling awal, ya. Siapa cepat dia dapat harga khusus. Wow. Ya, jadi nanti harganya juga tadi Pak Darmadi info harga akan naik terus gradually Pasti, yang increase pasti. ya. Nah, jadi tapi untuk pertama ini ya kita berikan harga yang sangat affordable yaitu 3,7 miliar rupiah. 3,7 dengan fasilitas yang luar biasa itu Iya, Pak. Wow. untuk 50 pembeli pertama seperti ini. Oke. Ini Ya. untuk tipe Yang paling kecil, Yang paling ya, kecil tipe ya, Pak, ya? 6 ya. Dan harga itu merupakan harga yang sangat kompetitif sekali. Oke. Dibandingkan dengan hunian sekitar. Apalagi hunian di Jakarta ya. Betul. 3,7, 4M itu masih sangat-sangat terjangkau. Terjangkau. Apalagi tadi dibandingkan dengan seluruh fasilitas yang kita berikan. Seperti itu. Kemudian di atas tipe 6 ada tipe apa lagi Pak? Ada tipe 6 ya. Itu udah 3 kamar plus 1. Oke. Tipe 7 ya, itu udah 4 kamar plus 1. Dan tipe 8 itu 4 kamar plus 1. Sebenarnya ada bonus 1 kamar lagi. Jadi semua kita sudah lengkapi sesuaikan dengan masa pandemi nih. Jadi pertama toilet di bawah itu ya itu sudah dekat pintu. Jadi bisa langsung setelah pulang kerja kita bisa langsung membersihkan badan kita. Nah, yang kedua work from home. Nah, itu kita berikan ruang kerja ya untuk orang tua. Jadi untuk bapaknya nih ya. Dan juga ruang kerja, ruang sekolah untuk anak-anaknya. Jadi work from home itu ada 2. Living room juga ada 2. Jadi dengan luas bangunan 3 lantai ini, ruangan-ruangan itu sangat besar, sangat nyaman. Seperti itu. Dan ini mungkin juga yang tidak atau sangat susah kita miliki pada waktu kita ngebangun rumah sendiri ya Pak ya. Karena ini sudah didesain dengan seorang arsitek yang memang sudah berpengalaman di luar negeri, yang memang memberikan atau menjawab kebutuhan saat ini kita memang sering sekali bekerja dari rumah. Jadi Bapak, Ibu kalau mau bekerja, wah nggak perlu khawatir. Sudah ada tempat kerja yang nyaman, bisa dipakai untuk Zoom meeting berjam-jam. Kemudian Betul. anak-anak juga kalau mungkin nanti sekolahnya dari rumah akan diperpanjang, nggak perlu khawatir orang Nggak usah tuanya. khawatir. Karena memang Tenang. sudah ada ya Pak ya, sudah Jadi disiapkan. belajarnya nggak usah di kamar Betul. ya, berisik atau apa gitu ya. Oke, nah sebelum kita akan berbincang lagi bersama dengan Bapak Agung Wirajaya, sekarang saatnya untuk kuis. Jadi buat pemirsa di rumah siap-siap kuis, bisa ditampilkan di layar pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah, kita langsung saja. Yang pertama adalah,
Bukit Podomoro berada di daerah Jakarta, wilayah mana? Sekali lagi, Bukit Podomoro Jakarta itu berada di daerah mana? Di Jakarta mana? Ayo. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apa konsep yang dibawa oleh Agung Podomoro Land dalam menghadirkan setiap mahakarya terbaiknya? Dan khusus untuk Bukit Podomoro Jakarta, kira-kira apa konsep yang diusung oleh Agung Podomoro Land? Dan pertanyaan ketiga ini, apa kelebihan dari Bukit Podomoro Jakarta dibandingkan dengan hunian lainnya? Ya, langsung saja mungkin bisa ketik jawaban Bapak dan Ibu sekalian, bisa melalui kolom chat, ataupun mungkin yang menyaksikan tayangan ini melalui sosial media bisa langsung diketik begitu kan di kolom komentar, kira-kira jawabannya apa dan hadiahnya mungkin bisa ditampilkan, hadiahnya apa? Oke, hadiahnya adalah berupa logam mulia. Baik, saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan ya seperti apa peluang dan juga apa saja yang ingin ditargetkan dari Agung Podomoro Land. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Pak terkait mengenai inovasi dan juga strategi yang saat ini sedang dilakukan oleh APL, Pak. Ya, tentunya kalau kita sih melihat tadi kembali ya, kita melakukan ini selalu dengan survei ya. Terus kemudian kalau kita sudah melihat celah pasar yang kita tuju, kita benar-benar berkomitmen untuk memenuhi preferensi dari pasar tersebut. Ya. Contohnya untuk Bukit Podomoro Jakarta, ya karena ini adalah hunian premium, ya Mbak Dewi ya. Jadi kita sangat memperhatikan detail rancangannya sejak awal. Jadi sejak awal detail rancangan baik dari sisi fungsi, baik dari sisi kualitasnya, kualitas bangunan dan kualitas speknya tentunya, maupun dari detail estetiknya. Ya, baik dari detail interior, ya kemudian dari eksterior, dari setiap produknya. Jadi jauh sebelum produk ini diluncurkan kepada pasar, kepada masyarakat, kami sudah pikirkan preferensi apa yang kita akan coba buat sesuai dengan produk ini. Sehingga tadi kami yakin sekali produk ini akan terserap pasar karena tadi itu. Karena sudah cocok dengan kebutuhan pasar. Nah tadi yang mungkin Pak Saldi sampaikan, saya mau tambahkan sedikit. Di setiap tipe unit dari rumah di Bukit Podomoro itu mempunyai balkoni di lantai 3-nya yang cukup luas, cukup lega. Sehingga para penghuni bisa bersantai di sana. Baik untuk pagi-pagi menghirup udara segar karena kita menggunakan landscaping yang hijau dan masif sekali. Ataupun sekedar berjemur, katanya kan dengan pandemi harus berjemur ya. Jadi dapat vitamin D Pak tiap pagi. Nah kita punya balkoni yang bisa bahkan di tipe 8 kalau nggak salah, balkoninya demikian lega sehingga bisa breakfast di situ. Betul. Jadi memang ini luar biasa sekali. Ya, dapat fresh air ya, bisa dapat cahaya matahari dan bisa melakukan aktivitas paginya breakfast di sana. Jadi memang desainer kita sudah memikirkan semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Oke, dan mungkin juga buat teman-teman milenial ataupun Gen Z yang berprofesi sebagai seorang konten kreator, kan sekarang banyak nih Pak, anak muda Pak, YouTuber nih, balkon ini bisa dijadikan salah satu spot untuk foto-foto ya Pak. Betul, ya? betul. Jadi bisa bekerja dari rumah saja dan bisa mengakomodir kebutuhan dari setiap anggota keluarga. Pak Zaldi, ini tentu saja yang menjadi pertanyaan buat seluruh pemirsa di rumah. Kira-kira ada promo menarik nggak Pak untuk hari ini yang bisa di-share kepada Bapak dan Ibu sekalian? Ya, promonya yaitu harga perdana. Oke, harga perdana itu penting ya Pak ya? Harga perdana dan diskon khusus bagi para NUP 50 pertama. Seperti itu. Nah, di samping itu juga tadi Mbak Dewi saya mau tambahkan izin-izin kita, ya, sertifikat HGB itu sudah terbit, ya. Dan juga izin IMB prinsip itu juga sudah lengkap. Jadi para konsumen, prospek konsumen itu sudah tenang ya untuk mengambil unit, memilih unit segera. Ya, langsung nanti kita nih Mbak Dewi untuk memilih unit ini semua pakai booking online. Jadi Bapak Ibu, pemirsa bisa langsung kalau yang interest langsung menuju ya https://bit.ly ya NUP BPJ NUP atau bisa langsung menghubungi itu booking.agungpodomoro.com. Itu langsung bisa terhubung nanti dengan marketing kita ya dan akan diarahkan untuk mengisi
form-formnya berarti. semuanya, Oke. NUP. Jadi bukit.agungpodomoro. Podomoro.com. Oke. Nah, di situ ada Bukit Podomoro, klik aja. Mudah sekali kok, mudah sekali. Nanti langsung di guide oleh para marketing kita. Oke, dan Ya. ingat sekali lagi yang namanya harga perdana ini merupakan sebuah tawaran investasi yang luar biasa. Karena nih kalau saya perhatiin proyek-proyeknya dari Agung Podomoro Land ini bulan pertama, wow, antusiasmenya luar biasa. 6 bulan ke depan banyak yang udah Iya. sold out, Pak. Betul. Tahun depan udah terbang. Iya. Jadi dari NUP ini kita juga ada 2 pilihan, Oke. refundable dan non-refundable. Oke. Ya, sekitar 10 juta untuk yang refundable dan non-refundable 20 juta, bisa langsung pilih unit. Wow. Jadinya para pemirsa ya, jangan ditunggu-tunggu lagi karena hanya 300 unit lebih kurang. Oke. Ya. Dan ini bisa langsung klik di booking.agungpodomoro.com. Jadi ini tidak Ya. hanya buat Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini yang berada di daerah Jakarta, namun juga buat yang di luar Jakarta, bahkan di luar Pulau Jawa yang ingin menjadi penghuni dari Premium Blended House yakni Bukit Podomoro Jakarta, bisa langsung menghubungi booking.agungpodomoro.com. Dan nanti teman-teman dari Pak Zaldi akan langsung menjelaskan ya Pak ya. Betul, kita Dan- akan bantu. Betul, dan dapatkan harga perdana. Soalnya harga perdana ini harga yang sangat kompetitif sekali Sangat-sangat ya Pak kompetitif, sangat-sangat kompetitif ya, bisa dibilang sangat terjangkau lah untuk di daerah Jakarta. ya. Oke, dan yang Ya. paling penting dari sisi legalitas atau surat-surat, tadi Pak Zaldi juga sempat menyebutkan bahwa ini HGB yang bisa Sertifikat naik. AGB dan nanti kita juga akan bisa tingkatkan menjadi hak milik. Oke, Kita akan bantu nanti. oke. Jadi udah tenang ya Pak ya. Udah tenang. Tinggal menunggu lihat investasi perkembangannya. Betul, dan Ya. yang paling penting dikembangkan oleh developer terpercaya. Itu yang Ya. paling penting ya Pak ya. Betul. Oke, jadi sekali lagi buat pemirsa di rumah yang tadi udah sempat ikut kuis, yang udah sempat menjawab pertanyaan, sekali lagi nanti kita akan memberikan hadiah spesial untuk 4 orang pemenang, di mana ada 3 orang pemenang yang nantinya akan mendapatkan logam mulia sebesar 1 gram, dan juga ada 1 orang yang mendapatkan hadiah berupa logam mulia sebesar 5 gram. Jadi nanti pemenangnya akan langsung dihubungi oleh panitia dari Bukit Podomoro Jakarta. Oke, terakhir mungkin saya persilahkan untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Yang pertama, Pak Darmadi mungkin bisa memberikan closing statement dan juga memberikan insight kepada pemirsa di rumah seperti apa sih konsep hunian yang cocok untuk masyarakat saat ini, Pak? Ya, satu yang paling tepat adalah kita sering membeli banyak barang. Namun satu hal yang kita tidak lihat adalah setelah membeli barang itu, untuk bisa merawat barang itu kadang-kadang bisa costly banyak. Betul. Anda beli mobil ya, mungkin mobilnya nggak seberapa harganya, tapi untuk merawat mobil tuh mahal sekali. Saya melihat Bukit Podomoro ini menarik sekali. Bayangkan dengan fasilitas yang begitu banyak, dengan kualitas first class ya. Itu Pak Saldi tadi bilang IPL-nya 6.000 per meter. Saya hanya mau kasih tahu Anda, untuk kelas apartemen, apartemen 4M ke atas, itu service charge per meter itu sekitar 30 sampai 40 ribu per meter. Dan fasilitasnya tidak sebagus ini. Dan unitnya tidak selebar ini. Dan ini landed house lagi ya, Pak? Dan lokasinya belum tentu lebih baik dari sini. Betul. Jadi saya pikir ini developer nih memikirkan kita gitu ya. Jangan hanya beli barang yang bagus, kualitas bagus, tahu-taunya biaya perawatannya mahal. Anda sendiri pusing. Ini di sini sangat menarik. Dan satu hal saya mau katakan kepada pemirsa, ketika membeli yang namanya hunian, khususnya end user, Betul. jangan tanggung-tanggung, beli yang terbaik. Saya pribadi kalau beli sesuatu yang saya pakai sering, ambil contoh, ranjang. Kita tiap hari tidur 8 jam ya. Anda jangan beli ranjang yang murah, badan Anda sakit. Sepatu olahraga, jangan beli sepatu olahraga yang murah, kaki Anda sakit. Rumah, Anda tinggal di rumah, istri Anda, suami, anak, keluarga. Anda harus berikan yang terbaik. Dan the best choice ada di Bukit Podomoro, Jakarta ini. Oke, terima kasih Pak Darmadi. Pak Agung, selanjutnya Pak. Ya, kalau dari kita ngobrol tadi bertiga, ya mungkin hanya merimain saja, mengingatkan kepada para pemirsa bahwa semua yang dijelaskan ini luar biasa. Ya, pertama lokasinya luar biasa, kemudian kedua produknya luar biasa, ketiga fasilitasnya luar biasa, kemudian keempat harganya luar biasa, sangat kompetitif. Terus kemudian jumlah unitnya luar biasa. Karena cuma sedikit. Betul. Tadi Pak Darmadi mengingatkan saya benar juga ya. Hanya 300 kepala keluarga tinggal di dalam satu kawasan yang hampir 10 hektar. Oke. Itu luar biasa. Ya. Kemudian
yang tidak kalah luar biasanya adalah pengembangnya. Agung Podomoro Land, sudah 52 tahun, luar biasa. Jadi tunggu apa lagi? This is the time to buy. Betul ya, Pak Narmadi ya? This is the time to buy. Ada pepatah yang mengatakan, jangan tunggu beli properti. Beli properti dan tunggu hasilnya yang luar biasa. Betul. Jadi waktu yang paling tepat adalah saat ini juga. Jangan nyesal gigit jari, nanti harganya udah terbang. Dan mungkin juga unitnya udah nggak ada. Oke, dan ternyata ini baru saja masuk, ada beberapa pertanyaan dan kami sangat mengapresiasi bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya langsung akan menanyakan kepada para narasumber. Ini baru saja masuk pertanyaannya, apakah lokasi Bukit Podomoro sama dengan lokasi ex Podomoro Park Jakarta? Mungkin silakan yang ingin menjawab, Pak Zaldi atau Pak Agung. Ya, mungkin saya yang akan bantu jawab. Jadi betul, lokasi Bukit Podomoro itu adalah yang ex Podomoro Park Jakarta. Jadi memang kami merubah konsepnya dari rencana awal karena kebutuhan pasar. Kembali lagi kebutuhan pasar, Mbak Dewi. Jadi developer itu dia membuat produknya atas preferensi pasar. Nah, memang saat ini landed housing lah yang saat ini yang dibutuhkan pasar. Oleh sebab itu kami membuat Bukit Podomoro di Jakarta Timur. Oke, sudah terjawab. Jadi benar, yakni lokasi Bukit Podomoro Jakarta ini sama dengan lokasi ex Podomoro Park Jakarta. Kita tunggu masih ada pertanyaan lagi atau tidak. Ini pertanyaan kedua tadi sudah terjawab ya, ada berapa unit yang tersedia, sudah dijelaskan oleh Pak Zaldi, ada 300 unit. Kita akan menunggu sejenak, apakah masih ada? Wow, ini boleh ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak Zaldi terkait informasi Bukit Podomoro Jakarta, Pak? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit tadi, selain 300 unit rumah, kita juga sediakan juga kompleks ruko nantinya. Nah, itu sebanyak, rukonya juga nggak nanggung-nanggung, itu ada 115 ruko. Nah, itu jadi nanti akan menjadi pusat pemenuhan kebutuhan juga untuk para penghuni dan menjadi tujuan destinasi baru bagi para masyarakat Jakarta Timur, seperti itu. Nah, nanti di situ akan ada F&B, resto, ya, dan bank-bank ternama. Di situ juga ada convenience store, ya, kebutuhan untuk para ibu-ibu, ya. Nanti ada toko buah, minimarket, seperti itu. Dan juga untuk para bapak-bapaknya nanti bisa langsung buka usaha di situ. Oke. Iya. Jadi ini juga tidak hanya menjawab kebutuhan dari penghuni yang saat ini mungkin usianya udah senior, namun juga mungkin yang nantinya akan berusia di atas 40 tahun, contohnya mungkin bagi pengusaha startup atau milenial yang usianya mungkin masih 25 tahun yang baru saja menikah ya Pak ya. Ini juga menjadi sebuah kebutuhan di masa yang akan datang kalau anaknya udah nambah 1, nambah 2, tentu saja membutuhkan hunian rumah tapak yang lebih spacious. Oke, serah terimanya sekitar tahun berapa nih Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya, kita serah terimanya lebih kurang 2 tahun sejak penandatanganan surat pemesanan. Jadi kalau sekarang akhir 2021 ya, kita serah terima mulai dari akhir 2023. Oke, akhir 2023 ya Pak ya? Betul. Oke. Ya, terakhir Pak, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya, kalau dari saya mungkin investasi yang terbaik ya adalah bumi itu sendiri. Nah, yang kita injak sendiri. Tadi Pak Darmadi bilang, nah itu pastinya harga tanah itu terus akan naik. Dan di Jakarta Timur ini kita tunggu kebangkitan properti di Jakarta Timur ya akan menjadi potensial sekali dengan kehadiran Bukit Podomoro Jakarta. Terima kasih, Mbak Dewi. Yes. Oke, terima kasih sekali. Dan tadi kalau boleh saya review lagi, ada banyak sekali kelebihan yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan kalau Bapak dan Ibu menjadi penghuni dari Bukit Podomoro Jakarta. Pertama dari sisi lokasi, ini lokasinya luar biasa sekali. Di daerah Jakarta Timur, kemudian hanya 20 menit dari Monas, kemudian hanya 15 menit dari pusat atau sentra kuliner Kelapa Gading. Tidak hanya itu, dengan luas 96 hektar, ini menjadi sebuah premium blended house dengan tentu saja konsep living in style. Dan kami juga sudah meng-hire dari 3 konsultan perumahan ternama yang memberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebuah world class resort. Oke, dan tadi pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah berupa 5 gram logam mulia. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan tadi mengutip
insight dari Bapak Zaldi bahwa memang dari sisi legalitas juga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena dari Agung Podomoro Land akan membantu untuk meningkatkan dari HGB ke SHM dan ini juga memberikan ketenangan tersendiri ya Pak ya. Dan yang lebih penting dari sisi investasi karena tanah di daerah Jakarta Timur ini sudah amat sangat langka. Jadi ini merupakan sebuah investment yang menarik sekali. Jadi jangan lewatkan. Dan tentu saja ini merupakan sebuah proyek yang dikembangkan oleh sebuah developer terpercaya. Baik, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Bukit Podomoro Jakarta bisa langsung mengklik di website kami di www.bukitpodomoro.com. Sekali lagi di www.bukitpodomoro.com atau bisa booking. Jadi sekali lagi bookingnya nggak perlu jauh-jauh terbang ke Jakarta. Ini bisa melalui virtual di booking.agungpodomoro.com. Sekali lagi di booking.agungpodomoro.com. booking.agungpodomoro.com. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga orang narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Agung Wirajaya, Marketing Director dari Agung Podomoro Land, dan tentu saja Bapak Darmadi Dharmawangsa, Presiden Director dari Era Indonesia, dan juga Bapak Zaldi, Chief Marketing Officer dari Bukit Podomoro Jakarta. Dan nanti ditunggu ya Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian di rumah yang ingin menjadi penghuni dari Bukit Podomoro Jakarta. Baiklah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung dari talk show kita pada siang hari ini, yakni virtual launching untuk Bukit Podomoro Jakarta. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai Bukit Podomoro Jakarta, bisa langsung klik di www.bukitpodomoro.com ataupun kalau yang mau booking bisa langsung ke booking.agungpodomoro.com. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat siang, sukses selalu untuk kita semua dan salam sehat. Sampai jumpa.